Tahukah kamu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan perumpamaan menakjubkan tentang kapal yang hampir tenggelam. Bukan sekadar kisah biasa, tapi pelajaran besar tentang bahaya membiarkan kemungkaran di sekitar kita. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang mengingkari kemungkaran dan orang yang terjerumus dalam kemungkaran adalah bagaikan suatu kaum yang berundi dalam sebuah kapal. Nantinya ada sebagian berada di bagian atas dan sebagiannya lagi di bagian bawah kapal tersebut. Yang berada di bagian bawah kala ingin mengambil air, tentu ia harus melewati orang-orang di atasnya. Mereka berkata, andai kata kita membuat lubang saja sehingga tidak mengganggu orang yang berada di atas kita. Seandainya yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang bawah menuruti kehendaknya, niscaya semuanya akan binasa. Namun, jika orang bagian atas melarang orang bagian bawah berbuat demikian, niscaya mereka selamat, dan selamat pula semua penumpang kapal itu. Hadis riwayat Bukhari, nomor 2493. Sungguh, perumpamaan kapal itu sederhana, tapi maknanya begitu dalam. Ketahuilah, hidup ini ibarat kita bersama-sama menumpang satu kapal besar bernama dunia. Setiap manusia punya perannya masing-masing. Ada yang berada di atas, mereka yang diberi amanah, ilmu, dan pengaruh. Ada pula yang berada di bawah, mereka yang lemah, terbatas, dan hanya mengikuti arus. Jika satu bagian kapal dilubangi, maka kebocoran itu tidak hanya merugikan pelakunya. Semua yang ada di kapal ikut terancam. Demikian pula dosa dan kemungkaran. Sekecil apapun, bila dibiarkan, akan merembet dan merusak masyarakat. Maksiat tidak pernah berdiri sendiri. Ia bagaikan api kecil yang membakar sekam, pelan tapi pasti menjalar. Dan ketika dibiarkan, ia bisa melahap seluruh rumah. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Maka jangan remehkan sekadar diam, sebab diam terhadap kemungkaran sama saja dengan memberi ruang bagi api itu untuk membesar. Bayangkan, kamu ada di kapal itu. Apakah kamu akan membiarkan orang lain melubangi bagian bawah kapal dengan alasan itu urusan mereka sendiri? Ataukah kamu berani menegur meski mungkin tidak disukai? Di zaman ini, menasihati orang yang berbuat salah sering dianggap mengganggu. Telinga mereka panas, hati mereka marah, bahkan tak jarang kita dicap sok suci. Namun, bukankah inilah yang sudah Allah kabarkan? Bahwa orang yang diingatkan akan berkata, biarkan kami, ini hak pribadi. Jangan ikut campur. Padahal, dosa bukan hanya merusak pelakunya, tapi juga bisa menarik azab untuk seluruh masyarakat. Allah sudah menegaskan dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 25, dan takutlah kalian terhadap fitnah azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Artinya, jika kemungkaran dibiarkan, maka bencana bisa menimpa semuanya, termasuk orang baik yang tidak bersalah. Pernahkah kita melihat sebuah kota yang hancur, bukan hanya karena dosa pelakunya, tapi karena orang-orang baik di sekitarnya memilih diam? Itulah mengapa Allah memuji umat ini sebagai khairu ummah, umat terbaik, dengan syarat mereka menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Jangan takut jika nasihatmu ditolak. Jangan berhenti hanya karena cemoohan, sebab nilai dari sebuah nasihat bukan ditentukan apakah orang lain mendengarkan atau tidak. Nilainya ada pada kesungguhanmu untuk menunaikan amanah dari Allah. Sekarang tanyakan pada dirimu, jika lingkunganmu semakin larut dalam dosa, apakah kamu akan diam demi kenyamananmu sendiri? Ataukah kamu siap menanggung risiko demi menyelamatkan kapal besar ini bersama-sama? Mungkin nasihat kita tidak selalu didengar. Mungkin teguran kita membuat orang lain marah. Tapi setidaknya kita sudah menunaikan kewajiban. Karena di hadapan Allah, kita bisa berkata, ya Allah, aku sudah berusaha mengingatkan. Rasulullah bersabda, teruslah memberi peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Jangan diam, sebab diam berarti membiarkan kapal ini tenggelam bersama-sama. Mari kita saling menjaga, agar tetap selamat sampai akhir perjalanan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.